Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi ke my YouTube channel yang membahas tentang dunia pertanian maupun dunia peternakan. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, saya akan berbagi kepada kawan-kawan bagaimana cara penaburan pupuk kotoran ayam setelah dilakukannya proses penanaman. Jadi ini setelah dilakukannya proses penanaman dalam artian penaburan benih, itu kita terlebih dahulu kita tutupi dengan menggunakan tanah-tanah sekitar tempat benih itu ditabur dengan kondisi yang tipis saja, jangan terlalu dalam-dalam. Kalau terlalu dalam nantinya benih yang kita tanam itu bisa tidak tumbuh secara maksimal karena kesusahan untuk tumbuh keluar, maksudnya semacam itu. Dan nantinya setelah ditutupi dengan menggunakan tanah, barulah proses berikutnya adalah penaburan pupuk. Penaburan pupuk ini bisa kita lakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Caranya kita ambil satu genggam kayak gini, baru dari satu genggam ini kita taburkan sesuai alur dari penanamannya kawan-kawan. Pastikan dalam penaburan pupuk ke tanaman ini adalah pupuk yang kita gunakan pupuk yang sudah lama kawan-kawan. Jadi sifatnya tidak panas bagi tanaman, karena biasanya kalau kotoran ini baru, ya, pupuk kandang ini baru, itu biasanya memiliki sifat yang cukup panas, dan sifat yang cukup panas itu mengakibatkan pertumbuhan tanaman dapat terganggu. Dan inilah proses kita menaburkan pupuk kandang dengan cara ditabur semacam ini. Penaburannya juga nggak usah terlalu tebal-tebal, yang jelas penaburannya disesuaikan dengan kondisi di lahan kawan-kawan. Jadi semisal kondisi lahan kawan-kawan misal sudah tertutup tanah kebanyakan, ya penaburannya tipis saja. Kalau semisalnya tipis, ya kita lebih baik kita taburkan saat tipis saja. Kalau terlalu tebal nantinya juga tidak akan tumbuh, karena untuk istilahnya untuk tukul itu terlalu sulit kawan-kawan nantinya. Takutnya semacam itu. Yang jelas kita tabur secara tipis-tipis, penting rata, semua dapat kotoran ayamnya, sehingga nantinya harapannya tanaman kangkung itu bisa tumbuh secara kecil-kecil kawan-kawan, semacam itu. Dan di samping kita ini beberapa hari yang lalu sudah kita tanam benih kangkung, dan ini mulai tumbuh kecil-kecil. Ini juga menggunakan kotoran ayam kawan-kawan. Nah, semacam ini kawan-kawan, tumbuh kecil-kecil, dan itu berambut padi ya, dari kotoran ayam itu sendiri. Ini jelas menggunakan kotoran ayam, dan ini sedikit demi sedikit sudah mulai pada tumbuh kawan-kawan, semacam itu. Lalu kawan-kawan, di sini saya akan berbagi mengenai tentang manfaat dari pemberian kotoran ayam ini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, ini di manapun berada, kalau di daerah kami kotoran ayam yang kita gunakan itu bentuknya semacam ini kawan-kawan. Nah, itu kan ada butiran-butiran putih, itu merupakan dolomit yang biasa digunakan oleh para peternak untuk beternak ayamnya. Dan di sisi lain juga terdapat banyak berambut padi yang biasanya digunakan sebagai alas para peternak. Dan di sisi lain juga itu ada kayak gini kan, perongkolan
kotoran ayam yang menempel di berambut padi semacam itu. Nah, manfaatnya apa? Satu, adanya dolomit ini bisa membantu tanah dalam menetralkan tanah yang sifatnya asam. Jadi dolomit itu sifatnya basah. Ketika sifat basah itu ketika sifat asam tanah itu banyak yang terdapat pada tanah, nah, dolomit ini menjadikan pertemuan antara sifat asam dan basa menjadikan tanah itu menjadi kondisinya netral. Nah, kondisi netral itulah yang menjadikan tanah-tanah yang nantinya kita tanam itu bisa tersedia banyak unsur hara. Jadi tanah itu kan memiliki beberapa hal penting, mulai dari sifat fisiknya, kimianya, serta biologisnya. Nah, penggunaan dolomit itu bisa berguna untuk bagi sifat kimianya, karena ketika sifatnya mendekati netral, yang jelas tanahnya banyak tersedia unsur hara. Kalau menjauhi dari angka netral, nantinya tanahnya bisa unsur hara yang tersedia jumlahnya cukup sedikit semacam itu, kawan-kawan. Lalu yang kedua yaitu adanya berambut padi, kawan-kawan. Nah, berambut padi ini juga memiliki fungsi, kawan-kawan. Jadi dalam melakukan budidaya tanaman, ketika kita sudah mengolahnya, berambut padi ini nantinya setelah dilakukan pemanenan juga memiliki fungsi, diantaranya memperbaiki aerasi pada tanah karena sifatnya yang memiliki lubang-lubang makro, dan ini sifatnya keras kayak gitu, kawan-kawan. Yang kedua, menjadikan tanah itu menjadi lebih remah ketika tanah ini biasanya lengket. Ketika tanah itu lengket, kita beri berambut padi, ini nantinya juga menjadikan tanah itu menjadi lebih remah. Nah, nantinya efek dari pemberian berambut padi, pemberian pupuk kandang yang dibarengi berambut padi ini juga menjadikan sifat fisik tanah menjadi lebih baik dan lebih banyak tersedia unsur-unsur hara yang terdapat pada berambut padi. Nah, selain berambut padi, ada juga kotoran dari si ayam tersebut. Nah, kotoran ayam tersebut juga mengandung banyak nutrisi yang nantinya bisa dipergunakan oleh tanaman-tanaman yang dibudidayakan semacam itu. Nutrisi yang paling utama menurut saya itu nantinya di dalam kotoran itu ada nutrisi NPK, walaupun jumlahnya terkadang berbeda-beda, ada yang tinggi N-nya, ada yang tinggi fosfornya, ada yang tinggi kaliumnya. Yang jelas setelah penanaman kayak gini, setelah penanaman kayak gini, kita melakukan proses penaburan pupuk kandang yang nantinya juga mensuplai unsur hara yang ada di tanah tersebut agar tanamannya bisa tumbuh baik pada awal-awal penanaman, dan efeknya nanti bisa hingga akhir penanaman dan seterusnya semacam itu. Dan kawan-kawan nantinya bisa melihat ini kondisi tanaman kangkung yang kita tanam beberapa waktu yang lalu, dimana ini juga kita tanam dengan menggunakan benih kangkung yang ditutupi dengan menggunakan kotoran ayam juga, dan ini sudah kurun waktu 3 hari sudah mulai pada muncul tanaman-tanaman kangkungnya, kawan-kawan, semacam itu. Nah, ini kalau sudah kayak gini, tinggal kita tunggu pertumbuhannya, kita rawat secara terus menerus, kita sirami tiap pagi dan tiap sore. Yang terpenting tanahnya basah yang menjadi parameter kita harus menyiram atau tidaknya, semacam itu. Nah, ketika sudah tumbuh ini kita tunggu nantinya, baru nantinya ketika usia 15 hari atau secepat-cepatnya itu 7 hari setelah tumbuh, itu baru kita pupuk semacam itu, kan bisa
baru kita pupuk menggunakan pupuk kimia kawan-kawan. Kalau semisal di tempat kawan-kawan itu bisa menggunakan pupuk organik, ya alangkah baiknya menggunakan pupuk organik. Tapi biasanya kalau pemberian pupuk organik itu secara berkala, setiap 3 hari sekali. Biasanya sudah tumbuh kayak gini, nanti selang 3 hari baru dipupuk organik secara terus menerus. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang jelas kawan-kawan kalau ingin bertani, menanam tanaman kangkung, yang jelas perhatikan beberapa faktor, termasuk faktor penanaman, pengolahan tanah, penanaman, perawatan, hingga pemanenannya, semacam itu. Yang jelas kawan-kawan tetap semangat dalam bertaninya, dan kawan-kawan jika ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar, dan dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like-nya. Dan saya mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kan bisa mengambil sisi positifnya saja, jangan ambil sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.